Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Inilah VOA Washington yang dipancarkan langsung dari studio kami di Ibu Kota Amerika. Hari ini Jumat 4 Juni 2010. Kali ini Anda ditemani oleh saya Utami Husin dan saya Adriana Sembiring. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Obama tunda lawatan ke Indonesia dan Australia. Presiden Obama akan berkunjung ke India bulan November. Tutup yang dipasang pada sumur minyak yang bocor di Teluk Meksiko belum dijamin sukses. Dan berikut cuplikan sejumlah info yang bisa Anda dapatkan dalam siaran malam ini. Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington. Presiden Barack Obama memang kembali menunda kunjungannya ke Indonesia sehubungan tragedi kebocoran minyak di Teluk Meksiko. Meski demikian, rencana kunjungannya itu sangat ditunggu-tunggu dan menumbuhkan banyak harapan di Indonesia. Dilihat dari perspektif komunikasi politik, apakah kunjungan Obama ini memiliki nilai strategis bagi kedua negara? Arif Budiman mewawancarai Dias Faisal Malik Hendro Priyono, kandidat doktor bidang administrasi dan kebijakan publik di Universitas Virginia Tech, Virginia. Oke, Dias, apakah kunjungan Obama ke Indonesia ini dilihat dari perspektif komunikasi politik memiliki nilai strategis bagi kedua negara, artinya di sini bagi Indonesia dan bagi Amerika? Sudah pasti ya, ada beberapa nilai strategis yang didapat oleh kedua negara tersebut dengan kedatangan Obama ke Indonesia. Jika memang akan terwujud, karena udah beberapa kali kan seperti kita ketahui juga tertunda terus. Betul. Gitu. Keuntungannya mungkin bisa kita lihat dari berbagai segi ya, misalnya untuk Amerika, keuntungan mereka untuk jadi partner Indonesia. Indonesia akan merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia setelah Amerika, China, India. Terus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan the world's largest Muslim majority country. Terus ekonomi juga bisa melalui atau menghadapi krisis ekonomi dunia dengan baik, sehingga krisis dunia tahun lalu itu tidaklah sangat besar efeknya untuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga kemungkinan tahun ini diprediksi bisa sampai kalau nggak salah tuh 5%. Terus kurs rupiah dan stock index juga merupakan salah satu yang terbaik di antara negara di Southeast Asia. Terus Indonesia juga satu-satunya member dari Southeast Asia yang ada di G20 ya, atau forum internasional yang mengkoordinir masalah ekonomi dunia. Terus segi lain misalnya, keuntungan untuk Amerika dari segi human rights. Indonesia's record of human rights abuse sudah membaik gitu, jauh lebih baik dari yang tahun-tahun lalu atau dekade-dekade yang lalu. Orang-orang yang terlibat dengan bom Bali diadilin tanpa ada dugaan pelanggaran HAM. Terus penyergapan teroris oleh Densus 88 juga dilakukan dengan baik. Anggota Densus sangat hati-hati dalam melakukan operasinya, malahan saya dengar katanya setiap anggota Densus itu wajib membawa kamera yang ditaruh di helmnya, penyergapan gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kalau ada pelanggaran HAM dapat dibuktikan dari kamera tersebut. Jadi itu buat bukti otentik di court. Terus ya untuk mungkin dari segi lain, reputasi Indonesia di dunia internasional juga sudah membaik. Selain telah masuk ke G20, Indonesia juga sudah menunjukkan kepeduliannya dalam masalah keamanan internasional. Misalnya Indonesia sudah menandatangani dan juga meratifikasi treaty yang tidak memperbolehkan negara-negara asing untuk mengetes nuklir sembarangan itu. Oke, kalau untuk Indonesia ya saya rasa banyak juga ya, misalnya dari sektor pariwisata gitu, kunjungan Obama bisa jadi promosi gratis gitu. Pasti kan nanti ada yang media massa internasional pasti meliput gitu. Terus kunjungan Obama juga bisa membuat Indonesia lebih diperhatikan di peta dunia gitu. Apalagi dengan disahkannya nanti comprehensive partnership ya. Itu kemitraan yang digagas oleh SBY. Kemitraan yang sangat-sangat luas ya, meliputi berbagai bidang kayak science, teknologi, investment, dan lain-lain lah gitu. Dan sebenarnya comprehensive partnership inilah yang mungkin bisa menguntungkan Indonesia, karena dengan mengedepankan sektor pendidikan, kita bisa meningkatkan misalnya kapabilitas guru-guru Indonesia, terus lebih banyak mahasiswa Indonesia sekolah di Amerika dan sebagainya. Apakah Indonesia siap dari segi keamanan dalam menyambut kunjungan Obama? Ya, mengingat baru-baru ini kan ada sejumlah penggerebekan di mana para teroris akhirnya mengungkapkan bahwa para militan itu atau mereka itu berniat untuk menyerang Obama. Oh ya, itu mungkin saya bisa bicara tentang Densus 88 ya. Densus 88 di bawah kepemimpinan yang baru Tito Karnavian belakangan ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap keamanan di Indonesia dari ancaman teroris, dan memang menakutkan juga sih ya mengetahui bahwa
berdasarkan hasil investigasi dari teroris yang berhasil ditangkap di Aceh, Cikampek, Cawang, dan tempat lainnya di mana teroris itu di tempat lainnya yang merupakan sel pendukung teroris Aceh, diketahui bahwa mereka sebenarnya telah merencanakan dua hal paling tidak, yaitu meledakkan komunitas asing di Aceh saat Obama berkunjung ke Indonesia pada Maret 2010 yang udah diundur waktu itu betul. Terus membunuh Presiden SBY beserta pejabat-pejabat lainnya pada acara 17-an tahun ini gitu. Jadi kurang lebih seperti pembunuhan Presiden Egypt Anwar Sadat tahun 81 waktu itu yang dibunuh oleh orang-orang sekelompok orang yang selagi dia nonton parade gitu. Saya rasa Indonesia siap-siap aja ya untuk menyambut kedatangan Obama dalam hal ini tentunya security. Ya, sebenarnya kinerja Densus 88 itu jangan dilihat hanya dari sisi hasil yang didapati dari investigasi bahwa akan ada pembunuhan, akan ada ini itu. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi lain bahwa ancaman pembunuhan itu sebenarnya malah sudah dihilangkan oleh Densus 88. Gak bisa terciptanya suasana aman gitu. Dan saya rasa keamanan pasti terjamin lah, dan rakyat Indonesia juga pasti akan menunggu dengan penuh antusias kedatangan Barack Obama. Baik, Dias FM Hendro Priyono, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan tadi memberikan banyak manfaat. Terima kasih dan selamat malam. Jangan lupa untuk klik website kami di www.voaindonesia.com.